Makanya 5 tahun kerja di Indonesia, 5 tahun kerja di luar itu sama dengan 20 tahun kerja di Indonesia dari segi gaji, bener atau enggak? Sebenarnya jalur untuk kabur Kabur lah ya. Bekerja di luar negeri itu ada 3 Mbak. Pathway-nya. Oh, ada 3 tuh jalur ya. Yang pertama, Nih aku menarik nih, kemarin kita lagi heboh-heboh tuh Ferienjob, tau gak sih Mas Keno? yang Ferienjob yang Jerman ya. Yang itu tuh kan rame kan? yang rame. Tapi sebenarnya di sana tuh kan legal ya. Tapi memang itu kan blue collar berarti ya. Gini. Jadi kemarin kenapa rame? Itu sebenarnya cuma karena si agennya bermasalah. Nah itu gimana cara biar agen yang gak di masalah? offer berbeda dengan di lapangan. Di lapangan. Nah gimana cara ini biar gue pengen nih kerja di Jepang, gue pengen kerja di Jerman, tapi benar nih agennya. Good question, very good question. Jadi gini, apa namanya? Jadi pertama harus verify sih, iya kan? Jangan main percaya. Mau agen sebenar apapun, menurutku attitude yang baik adalah kita sebagai manusia pembelajar harus verify. Ini maaf pekerjaannya apa namanya Pak? Gitu misalnya. Ferienjob. Ya kalau aku jadi kalian googling dulu. Apa sih Ferienjob ini? Lu. Kok si agennya bilang ini apa kan katanya sampai internship, kuliah, whatever segala macam kayak gitu. Ternyata di sananya cuci piring kan, misalnya kayak gitu kan. Confirm aja gitu ya. Kalau teman-teman ternyata tidak keberatan dengan itu, ya udah berangkat. Tapi kalau enggak, aku nggak mau. Aku maunya internship yang proper lah menurut dia dan sebagainya. Gitu. Ya udah jangan berangkat gitu. Jadi pertama kita harus kritis juga gitu ya sama informasi apapun yang kita dapetin, mau agent kayak seberapa terpercaya mereka, even saudara sendiri atau apa kayak gitu, teman-teman perlu kritis sih gitu. Itu satu. Yang kedua, gimana ya? In fact ya, nggak pakai agent tuh bisa-bisa aja sebenarnya hari gini ya. Bahkan yang namanya kalau Jerman tuh namanya Ausbildung, Mbak. Ausbildung. Biar teman-teman familiar ya, blue collar ininya tuh kalau Jepang Tokuteigino. TG. Jerman tuh Ausbildung. Ausbildung itu sebenarnya apply langsung ke company-nya itu bisa, nggak pakai agen tuh juga bisa. Tapi memang keberadaan agen seringkali bisa membantu ya. Dia memang dipercaya langsung oleh company sana untuk recruiting kayak gitu misalnya kayak gitu-gitu. Jadi ya perlu hati-hati aja sih, lihat agennya seberapa terpercaya, gitu ya. Lihat webnya, kelulusannya kayak atau gimana. Atau orang-orang yang pernah pakai agen itu tuh tesnya seperti gitu. Apa gitu ya. Atau ya bahkan tidak pakai agen pun sebenarnya sah-sah saja. Nah, to clarify, jadi Scottish Work Abroad Academy ini apa? Kalau kami positioningnya kita bukan agen loh. Itu dulu tuh penting banget kita clarify, kita bukan agen gitu ya. Bukan agen. Karena kita believe sebenarnya Anda tanpa agen pun bisa, walaupun kami bekerja sama dengan agen. Kalau jadi gini, kami positioningnya bimbel. Iya bimbel ya. Ya karena ruang guru grup ini basically ya kita bimbel kan, forte-nya memang kan gitu. Jadi kita tuh bantuin teman-teman. Bagian dari ruang guru ya sekarang. Kita Scottish is part of ruang guru. Kita bantuin ngebagusin bahasa lo, ngebantuin bisa dapetin sertifikat skill kalau yang Jepang. Skillnya udah ada gitu ya. Terus ngelatih caranya interview yang baik gimana, CV lo kita bantu rapihin. The rest Anda silakan apply sendiri. Walaupun kita bantuin biasanya tuh, kesini nih cari infonya kayak gini apa semua segala macam. Atau kalau memang Anda punya uang lebih, pengen lewat agen, kita bisa kenalin ke agen terpercaya. Positioning Scottish Work Abroad Academy itu kira-kira kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Jadi ya memang mesti hati-hati. Sekarang ada LPK, agen dan lain sebagainya. Teman-teman perlu paham strukturnya sampai ujung tuh kayak gimana gitu. Iya, karena apapun ya, nggak cuman kerja ya. Kuliah tuh harus benar-benar dilihat nih siapa yang buka ini ya. Ya even kuliah ya benar juga, mau S2 pun ya perlu. S2 kan juga kemarin tuh ada yang di Thailand atau di mana tuh yang katanya Taiwan kayak rame. Iya, katanya nggak benar nih ininya emang. Taiwan yang sering rame itu modusnya kuliah. Iya. Katanya gratis. Ternyata di sana dipekerjakan. Tapi sebenarnya udah disebutin di awal gitu. Cuman yang mereka nggak expect dipekerjakannya rodi banget gitu. Jadi kayak malah komponen kuliahnya kayak malah gue mau kuliah nih gue. Jadi kayak kerjanya nih. Senin sampai Jumat kerja sampai malam, kuliah itu kayak cuma weekend doang seadanya kayak gitu-gitu. Jadi ngerasa kayak ini akadnya tidak sesuai gitu. Iya, itu juga Taiwan lumayan rame sih. Iya emang rame itu, makanya harus hati-hati banget tuh. Betul. Mas Yono, ini menarik juga nih. Tadi kan Jerman, kita kan Jepang nih. Boleh. Jepang tuh kan sekarang lagi banyak tuh ya viral tuh di media sosial yang kekurangan murid, kekurangan pekerja. Itu bener atau enggak sih? Bener.
benernya banget. Perusahaan kurang pekerja gitu, ada benernya. Sampai bangkrut ya. Oh, sampai bangkrut. Iya itu lucu, tapi aku prihatin juga lah ya, sedih gitu ya. Perusahaan sampai bangkrut karena tidak bisa hire pegawai. Dia udah buka lowongan sampai stres, udah pakai agensi ke segala macam, tidak ada pegawai yang mau daftar ke sana. Bukan karena apa company-nya jelek, enggak, itu kejadian lumayan masif di sana gitu. Di Jepang itu udah banyak ya kejadian gitu. Iya, aku kemarin ada video itu testimoni langsung ya dari teman-temanku orang Jepang ya, mereka mengatakan sendiri lagi terjadi kayak gitu. Kemarin pun aku lihat ada video viral di TikTok orang Jepang, ada papan gitu, part time job mbak, pekerjaan jaga toko apa, company itu agent kayaknya dia. Di list down ada 20 pekerjaan, dia sampai kayak teriak-teriak kayak please bantu dong. Ada orang Indonesia lewat gitu. Ajaklah orang-orang Indonesiamu, ayo apply nih. Kita udah buka ini lama banget nggak ada yang apply sampai kayak gitu. Saudara ke Jepang. Iya, jadi yang nge-share itu TikToker orang Indonesia yang kerja di sana. Terus dia ada buka lowongan part time gitu, orang Jepang tuh, ajak dong orang Indonesia ini udah lama banget nih ngisi dengan bayaran yang udah ditingkatin tuh 1.200 yen per jam dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi emang lagi menarik tuh. Lagi parah banget. Makanya ini bercanda nih disclaimer, aku nggak enak ya, Kompas loh ini. Gini bercandanya gini. Dulu Jepang datang ke Indonesia kan mengaku cahaya Asia. Iya, benar. Sekarang kita tolong Jepang. Kita tolong Indonesia ya. cahaya Asia Mas. Kurang kerja loh. Kurang kerja loh. Iya, ke sana kami siap mendatangkan 500.000 orang Indonesia terbaik untuk kerja di Jepang. Iya benar-benar itu peluangnya berarti gede banget lagi gede, ya. Bener lagi gede banget. Di sini kita katanya banyak yang susah banget nih cari kerja. Iya. Ternyata di sana lagi susah banget cari karyawan gitu kan. Barriernya bahasa. Barriernya bahasa aja. Jadi tapi kan bisa 4 bulan ya. Makanya kan? itu yang orang pada nggak tahu bahwa belajar Jepang kayak orang udah keburu takut duluan kan. Kayak nggak mungkin lah kanji udah kayak susah, cacing gitu kan segala macam gitu. Actually kayak kita buktiin 4-6 bulan aja bisa ngejar kayak gitu. Barriernya bahasa. Nah aku menarik nih, geser sedikit. Banyak yang minta, masih kok nggak mau yang harus belajar bahasa baru. Aku maunya Australia, Kanada, segala macam gitu yang ya? English speaking gitu. Gini pakai teori gampang-gampangan aja ya. Kalau itu gampang, pasti banyak yang datang ngerubungin dong. Iya kan? Jadi berat banget. Jalur blue collar di negara-negara English speaking yang buka itu baru Australia. Teman-teman boleh cek. Ini tapi aku rekomend juga, namanya Work Holiday Visa, WHV. Itu teman-teman bisa up to 1 tahun kalau aku nggak salah ingat. Oh iya, Australia itu Australia buka ya. Kan banyak juga tuh TikToker aku lihat kayak gitu ya. Gitu. Jadi dia dikasih visa up to 1 tahun untuk dia bekerja blue collar di sana. Cuci piring dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Itu yang baru buka Australia, Mbak. Aku dengar-dengar New Zealand mau akan buka. Jadi sebenarnya mereka negara even Kanada pun punya skema WHV, tapi buat orang Indonesia belum dibuka kerannya. Yang baru buka keran Australia. Nah, tapi saya kasih tapinya. Jeleknya adalah pemerintah Indonesia mengaturnya begini. Setiap satu kantor imigrasi, Anda cuma punya kuota kalau nggak salah 100 setiap bukaan. Setahun bukaannya itu kalau nggak salah cuma 2 atau 3 kali. 100 ya Mbak, satu kantor imigrasi. Itu misalnya, oke, buka nih hari Selasa jam 10 buka nih war online. Itu lewat 1 menit udah habis. Ngejar kuota untuk ini ya, daftar WHV-nya itu kayak gitu. Nah ini dengar-dengar gosip sih ada calonya apa kayak gitu. Iya kayaknya ada Mas, kayak kita lagi beli tiket Coldplay. Udah habis another masalah di negara 62 nih. Mau apa jalur resmi tapi susah. Iya makanya jalur resmi gitu ya, terpaksa pakai calo segala macam kayak gitu-gitu. Baru kebuka kerannya itu Mbak kalau kita mau pakai jalur blue collar. Kalau yang langsung tadi balik lagi ya ke teori yang kalau alur nomor 1 susah, apply langsung ke company Australia, Kanada kayak wah itu kalau lu nggak bener-bener highly qualified pasti berat banget gitu kan. Jalur blue collar baru buka Australia doang WHV. Paling teman-teman jalurnya jalur S2. S2 ya. Ya, tapi jujur belak-belakan aja S2 beasiswa di English speaking countries yang beasiswanya boleh nggak pulang itu hampir nggak ada, dikit banget. Iya benar. Ada tapi dikit banget. Aku kebayang ada Australia yang S3 tapi biasanya yang lolos anak-anak Scotters yang kayak gitu yang minimal punya paper di jurnal internasional minimal 3 kayak gitu-gitu. Iya. Aduh, bisa tuh. Jadi itu teman-teman ya tuh clarify ya. Kenapa? Jadi banyak yang datang ke Scotters, aku maunya Australia, aku maunya Kanada. Mereka marah-marah gitu kayak. Marah-marah. Kenapa Scotters cuma punya Jepang, Jerman gitu misalnya kayak gitu. Kenapa maksa ada yang ini? Karena memang chance-nya lebih gede yang
lebih rare nggak sih gitu ya, kayak kenapa Jepang, Jerman, Korea kayak gitu mereka defisit karena tidak banyak yang menguasai bahasa lokalnya mereka kan. Makanya ayo kuasain skill di situ, maka kita chance-nya akan jadi lebih besar buat bisa bekerja di sana kan gitu. Oh, wih, menarik teorinya. tuh bagi yang sastra Jepang, sastra Actually Jerman dong Actually ya. iya, kalau emang dari S1-nya udah sastra begituan Iya, gitu sastra ya. begituan, Wah, iya. ini tinggal berangkat sih sebenarnya tuh. Gitu. Bagi SMA mungkin bisa nih buat milih jurusan kuliah sih ya. Tapi ini ya ada menarik faktanya, bener gak sih kalau misalnya untuk pekerja blue collar ini, Yes. negara-negara tuh emang lebih prefer untuk mempekerjakan orang Indonesia katanya ketimbang negara-negara Asia lain itu dari etos kerja gitu. Good part. Bisa iya bisa enggak. Aku personally pernah dengar langsung Shacho, direkturnya Jepang gitu ya, dia mengatakan begitu iya. Sehingga apa Mbak, bener-bener si company itu kalau hire sampai sekarang tuh Indonesia only. Bahkan spesifik dia seneng banget sama etos kerjanya anak-anak Jawa Tengah mana gitu ya. Dari spesifik gitu. gitu Kayak ya. pokoknya saya maunya cuma yang mereka ya. Mereka tipenya kayak ya pekerja keras, nggak hitungan, mauan dan lain sebagainya kayak gitu-gitu ya. Nggak susah bilang tidak, iya. Di Indonesia susah bilang tidak. Jadi itu sampai perusahaan itu sebaik itu ketika Jumat itu dikasih waktu kosong untuk mereka sholat Jumat, mau ngaji dulu. Oh, sampai segitunya. Sebaik itu ya, karena dia saking senengnya sama etos ininya orang Indonesia. Tapi aku ngerasanya itu kayaknya kasuistik ya. Jadi di ini yang lain saya pernah dengar komplainan, saya justru nggak mau orang Indonesia. Saya senang orang Filipina atau Vietnam karena bla 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 bla. Jadi aku ngerasa sih kayaknya sih tergantung ya ini. Iya, ada enggaknya ya kayak gitu. Ya itu sih, tapi titipan satu hal aja teman-teman, ketika nanti udah misalnya dapat kerja di sana segala macem, kalau kalian bermasalah itu sebenarnya Anda sedang bikin malu negara kita sendiri loh. Karena melekat Mbak, dasar orang Indonesia. Memang begitu, judgementnya di judgement negara ya. Secara Indonesia tergantung aja. Nah, tapi masih terkait sama itu Mbak, aku udah diwanti-wanti. Jadi sekarang Vietnam dan Filipina yang paling kenceng, dia tahu ada peluang si blue collar ini. Mereka lagi bener-bener program dari pemerintahnya pas segala macam tuh lagi kenceng banget buat nyiapin mengisi kekurangan apa Jepang itu kecepatan tinggi tuh Vietnam dan Filipina. Saya lihat Indonesia agak lambat. Katanya iya ya, Vietnam soalnya lagi gencar banget nih. Mas, dari pendidikannya juga sama. Vietnam keren banget Mbak. Iya. Aku juga baru ngeh ternyata Vietnam tuh apa ya, kayak di antara Southeast Asian country itu emang yang kalau udah pendidikan tuh top notch banget ya. Kayaknya dia mahasiswa S2-nya lebih banyak Mas sekarang. Oh itu benar. Itu salah satu Indonesia inspirasi. tuh. Jadi Vietnam itu menurut data UNESCO itu ngirim setahun itu 90.000 atau 100.000 kuliah ke luar negeri. Nomor 2 di Southeast Asia tuh bukan Indonesia Mbak. Malaysia itu 60 atau 50.000, baru Indonesia nomor 3 40.000-an. Nah, jadi, kenapa tuh Mas? Padahal kita negara yang ya penduduknya jumlahnya banyak, paling gede gitu, dan kesempatannya. Vietnam tuh penduduknya nggak sampai setengah kita loh. Di bawah 100 juta kalau nggak salah. Karena mentalitinya beda Mbak. Ada 2 reason menurutku ya. Satu, orang Vietnam itu mereka born to be fighter ya menurutku ya. Jadi dia tuh ketika keluar negeri prinsipnya itu adalah saya mau sukses di tanah orang. Kayak orang Minang kali ya ibaratnya gitu ya. Oh iya, prinsipnya kayak gitu. Jadi aku ketika ke Jepang, aku nggak mau pulang, aku mau di sini beranak pinak, punya bisnis, mau sukses di sini, kalau perlu sampai ganti warga negara, sampai kayak begitu sih orang Vietnam itu ya. Aku ketemu banyak orang Vietnam, mentalitinya tuh sesadis itu, gitu ya. Sebagaimana yang kayak gitu tuh orang Bangladesh, orang Iran tuh kayak gitu tuh mentalitinya ketika keluar. Cina, India juga kayak gitu, lebih parah lagi. India juga banyak ya, karena kayak mereka udah nggak mau tinggal di India gitu, nggak tinggal Vietnam, mau kabur, tapi benar-benar. Tapi untuk fight di sana. Untuk fight. Ya kan, makanya kalau India tuh kan juga CEO company top kayak Google aja orang India kan sekarang gitu kan. Iya, banyak banget di mana-mana Mas. Di mana-mana dan pinter-pinter gitu ya. Nomor 2, Vietnam itu spendingnya rela Mbak untuk gede di pendidikan. Nah itu dia tuh. Jadi beda gini, orang tua Indonesia sekarang udah makin lah spend di pendidikan, tapi ketika di compare tuh kayaknya sampai double deh willingness spending pendidikan di Vietnam tuh. Untuk ini keluarga itu dari terkecil lah ya. Untuk orang tuanya pun begitu ya. Udah kayak gitu mentalitinya. Jadi aku dengar katanya orang tua tuh willing sampai, ya aku nggak tahu ini bagus atau enggak, tapi namanya juga culture ya. Sampai ngutang-ngutang, sampai ibaratnya gue nggak usah KPR, tapi gue rela cicil pendidikan anak kayak gitu. Mentalitinya kayak gitu demi pendidikan anak ya.
Jadi ya makanya ini for this reason ya kita juga misalnya Ruang Guru Group nih kita ekspansi pertama di luar Indonesia tuh Vietnam. Karena udah kita pelajarin ya. Karena udah dipetain gila ya. banget, willingness to spend-nya tuh lebih nggak mikir gitu, nggak ngotak banget gitu. Kita gitu. punya layanan segini harganya, udah siap sikat gitu. Oh ya, mereka udah yang penting anak gua bisa prepare gitu ya. Tambah satu lagi deh, nomor 3. Etos belajarnya gila, Mbak. Kayak gimana tuh? Jadi dia nyeret kayak Cina. Kita sering dengar mungkin Cina biasa yang Singapura gitu kan ya. Ya, Cina Singapura yang belajar dari pagi sampai malam, ternyata Vietnam juga kayak gitu. Oh, Vietnam. Jadi ada satu anak perusahaan Ruang Guru di Vietnam baru kita acquire. Itu ternyata aku baru bercerita. Dia itu bimbel juga modelannya. Dari jam 6 pagi sebelum berangkat sekolah, Mbak, itu udah belajar. Bimbelnya udah jalan. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Sekolahnya jam 7. Aku kalau nggak jam 5 jam 6 deh gitu pagi dari itu bangun tuh, tidur. SMP, SMA tuh. SMA kayaknya deh. SMA, SMA deh. Dari jam 5 jam 6 bangun tidur dia udah ikut bimbel online pagi hari. Baru dia sekolah jam 7 ya kan, sampai sore jam 3 jam 4, abis itu dia bimbel lagi sampai malam. Iya, mungkin ada yang bilang kayak, "Wah, nggak apa sih anak, nggak WLB apa semua segala macam." Aku personally juga nggak tipe kayak gitu ya. Anakku juga nggak gitu-gitu banget. Tapi lessons learn-nya menurutku segila itu Vietnam, seserius itu sama yang namanya pendidikan sih. Yang kalau kita salah-salah ya makin tertinggal sih. No wonder skor PISA-nya Vietnam juga sekarang paling tinggi setelah Singapura. Kita nggak usah hitung lah ya. Paling pertama Vietnam itu di atas kita semua gitu. Singapura pertama itu Vietnam udah mulai gitu ya. Betul. Itu menarik sih karena gini, banyak yang berpikir bahwa kasihan banget anak ditekan gitu ya untuk ini, tapi ada juga yang berpendapat gini, Mas. Kalau freedom itu, kebebasan itu, disiplin itu justru membawa kamu ke kebebasan. Artinya gini, kalau kamu dari kecil sudah disiplin untuk belajar, maka kamu akan merasakan kebebasan untuk melakukan apa aja, karena kamu udah ada bekalnya dan kamu dapat pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih baik, maka kamu freedomnya di situ. Kalau misalnya dari kecil aja kamu udah nggak disiplin kerja, kamu nggak akan mendapatkan freedom itu loh, kebebasan. Gini, tuh menurut kamu gimana tuh? Aku punya pendapat ya. Gini, kalau kita middle class up gitu ya. Misalnya including myself lah. I consider myself, I categorize myself a middle agak up lah kayak gitu ya. Menurutku middle agak up itu. Middle agak up nih. Kayaknya kita boleh punya teori sendiri tentang bagaimana ngedidik anak deh gitu ya. Gitu. Menurutku pribadi ya. Personalize gitu. Ya? Karena ya maaf nih, misalnya kayak aku, istriku juga lulusan S1, aku S3. Jadi kita tahu pendidikan tuh gini, anak tuh gimana segala macem gitu ya. Tapi kalau yang maaf nih middle, apalagi ke low kayak gitu ya. Menurutku orang tuanya juga belum tentu ngerti kan gitu pendidikan yang oke buat anak saya kayak gimana gitu. Dan kalau tipikal yang kayak gitu, bandulnya lah bandul Finlandia misalnya ya, nggak cocok sih buat Asian value-nya nggak dapat. Asian value-nya nggak dapat karena maaf nih, kita nih bangsa yang menurutku mengejar ketertinggalan. Jadi mental modelnya agak jangan kayak Finland yang kayak belajar tuh harusnya fun apa. Itu dia, aku suka deh enggak deh kayaknya gitu. Kita patokannya bukan Finland karena Finland itu memang ekonominya sudah sama rata gitu ya, pendidikannya udah bagus selesai gitu ya. Mbak hidupnya, Mbak. Udah selesai dia nggak ngejar ekonomi, finansial apa semua segala macam. Nggak mikirin hari ini mau makan apa gitu kan. Nah, kalau anak tipikalnya yang maaf nih gitu ya, apalagi middle low yang maaf kan, dia ketika besar dia harus ngapain sih? Harus kerja keras banting tulang dong, supaya bisa hidup yang layak dan lain sebagainya. Menurutku tipikal yang kayak gitu ya dari kecil harus diajarkan struggling keras. Sebagaimana mereka yang di Vietnam, Korea, Singapura, Jepang kayak gitu-gitu. Walaupun kalau boleh ini ya jangan segitunya banget sampai belajar start jam 6 apa ya, agak lebay juga. Cuman tapi nggak Finland juga gitu loh. Iya, tapi nggak Finland juga. Jadi aku agak sangat kritis ya kalau kayak semua anak dibebasin. Iya, katanya negara Finland adalah yang paling bahagia gitu. Jadi kita apa-apa ngikutin Finland, tapi kayaknya nggak cocok. Bukan bahagia yang kita cari ya gitu. Menurut kita emang bangsa yang harusnya mengejar ketertinggalan. Itulah kenapa kayak kenapa sih Jepang, Korea itu kan diajarkannya begitu? Karena dari kecil doktrinnya kita harus ngalahin Jepang. Pali-pali ya, cepet-cepet segala macam. Supaya pokoknya kalau Jepang bikin apa kita nggak boleh tertinggal. Tapi ini real Mbak. Jadi gini. Korea tuh gitu ya memang. Parah. Jadi Korea tuh gini, misalnya gini prinsipnya. Di Jepang, jika anak S2 itu cuma Senin sampai Jumat, ya kan? Kita nggak boleh kalah sama Jepang. Sabtu kita wajib masuk. Gila banget Korea itu. That's real. Anak-anak S2 di Korea itu pada bilang kayak, gila, Sabtu gue masuk sampai jam 12 gitu.
Oh, iya, Gitu. Karena yang menurut mereka cara kita ngalahin Jepang ya otak kita mungkin sama-sama pinter ya dengan kerja lebih keras dari mereka kayak gitu. Tapi bisa dibuktiin ya Korea sekarang faktanya ya. iya dong. Faktanya Segala bisa ya. inovasinya apa Hyundai apa Jepang malah agak kelelep. Otomotif iya, teknologi iya. Korea lagi naik banget sekarang. LG-nya, lagi Samsung-nya naik segala macam itu kan saya pikir buah dari kerja keras juga gitu. Oke, pinter iya gitu ya. Jadi aku agak nggak into ya kalau nggak apa-apa anak fun, happy Bermain, belajar tuh. gitu ya. Kayaknya kita masih bisa dapat deh Mbak menurutku ya. Belajar tetap nggak stressful, tapi ada aura-aura bahwa kita tuh bekerja keras dan mengejar ketertinggalan gitu. Karena aku nanya-nanya sama anak Singapura gitu misalnya ya, memang stres sih stres gitu, tapi pada satu titik kayak ya udah gue jalanin ini fun juga kok anyway gitu. Mesti ketemu sih titik keseimbangannya ya, pendidikan ala Indonesia itu kayak gimana. Tapi kalau merdeka banget aku nggak terlalu setuju. Nah, itu menarik karena gini nih di Indonesia ya, kita bukan aja nih, bukan semua orang juga tahu. Kita udah tidak ada ujian. Nah, itu, benar. Tidak ada ranking. Menurutku itu tuh kayak mungkin nggak menurunkan jiwa kompetitif. Banget. Sementara jiwa kompetitif itu masih kita butuhkan nih Banget. untuk negara kita yang masih negara maju ya, memang mengejar ketertinggalan tuh. Jadi aku nggak setuju. Aku nggak setuju part itu nggak ada ujian apa semua segala macam beneran nurunin semangat juang banget. Aku nggak setuju. Dan itu udah terjadi sebenarnya di SMA ketika UAN dihapus, kemudian soalnya jadi UTBK yang cuma numerikal sama itu segala macam. Anak SMA sekarang slow banget hidupnya. Iya benar sih. Ngapain gue belajar kimia? Slow aja orang nggak diuji buat seleksi gue masuk ke UI. Jadi kalaupun dia kasarannya ngebimbel numerikal sama apa sih literasi ya, kayak gitu dia nggak serius kimia, nggak serius biologi dan lain sebagainya. In the long run aku nggak setuju ya. Iya, Kayak gitu. iya. Maksudnya kita niru siapa gitu. I mean anak di Amerika yang konon katanya free ke apa semua segala macam, mereka tetap belajar semua subjek itu dengan serius gitu. Iya benar-benar. Maksudnya itu tetap harusnya masih ada ya menjadi salah satu penilaian. Rasanya iya sih. Gitu ya. Iya, jadi agak kebablasan dikit. Tapi don't get me wrong, aku penggemar beratnya Mas Nadiem, Mas Menteri. I think most policies yang dia bikin aku 7 dari 10-nya aku suka banget gitu ya. Magang Merdeka, kampus dan lain sebagainya. Yang profesor-profesor mungkin ada yang marah-marah kayak, wah ini harusnya belajar kalkulus, kenapa dia malah magang? Aku malah kayak magangin aja kuliah kayak gitu. Aku suka banget kebijakan kayak gitu. Tapi program Mas Menteri yang terlalu merdeka aku kurang serak sih. Itu mungkin akan ya isi benar karena ya moga-moga akan ketemu equilibriumnya lah di next term ya. Karena yang aku lihat sih lebih ke kompetitif ya jiwa mentalnya. Karena kan kalau ujian kan kita nggak cuma belajar buat dapat nilai bagus sebenarnya, tapi gimana cara melatih mental biar tough, biar tangguh gitu menghadapi situasi sulit. Lebih gitu. ke gini tau Mbak, bandulnya dulu emang terlalu kayak ujian minded ya. Iya, apa kelulusan ditentukan oleh ujian gitu. Tiba-tiba sekarang begitu alternatif bandulnya dibanting ke kiri banget gitu. Ya jangan agak tengah-tengah dong, tetap ada ujian. Namun misalnya namun tidak jasa satunya. Ya, mengkonsider aspek lain kayak apa kayak gitu. Sekarang terlalu agak brutal ya perubahannya. terlalu drastis gitu ya. Menurut saya. Aku kayak ngomong kayak orang bener kayak ini ya gitu ya. Ya udah kita ngobrol aja di sini Merdeka. Maksudnya kayak jadi menteri para dirjen juga pasti pusing ya mikirin segala macam, tapi ya namanya juga kita rakyat jelata kan. Boleh lah ya. Kita mengeluarkan pendapat aja nih. Opini. Iya. Itu jadi satu isu yang banyak diperdebatkan. Tapi aku geser ini dikit deh kaitannya ke aplikasi ke studi ke luar negeri nih. Misalnya nih gitu. Karena aku melihat at the end aplikasi ke luar negeri itu juga rumit-rumit gitu. Jadi akhirnya itu mempersulit loh Mbak gitu. Maksud gue anak SMA negeri sekarang yang dimerdekakan banget ketika datang ke kita juga kayak anaknya banyak yang gak ready. Pas kita cek kayak matematik lu parah banget gitu. Bener ya karena sekarang boleh milih. Sekarang kan sudah tidak ada IPA dan IPS gitu ya. Milihnya aku suka. Kayak orang it's totally fine anak untuk ngambil campur fisika, sosiologi. Oh itu indah banget menurutku nggak ada masalah. Tapi karena anak-anak yang nggak serius belajarnya, itu tadi tidak ada konsekuensi. Aku belajar asal-asalan pun aku bisa tetap lulus. Aku bisa tetap dan yang penting kalaupun keterima di PTN, aku modal UTBK yang numerikal dan literasi doang. Jadi anak-anak pada main-main belajarnya itu kelihatan banget. Jadi pas datang ke kita dia datang kelas 11 baru kepikir mau ke luar negeri, mau kuliah ke kampus top di Jepang. Pas kita assess, waduh matematik lu parah banget. Jauh lah aljabar basic aja dia ternyata nggak ngerti dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Wah, jadi berarti gapnya ini gapnya jadi berasa ya? gitu. Anak-anak sekarang terlalu loose gitu ya kalau menurutku ya. Sehingga ketika kita persiapin untuk ke ujian-ujian yang luar negeri ada namanya SAT ke A-level, aduh
kita pun tutoringnya akhirnya jadi ngisi gapnya lumayan jauh gitu. Soalnya kemarin ada tuh data menarik kayak anak-anak yang baru transisi menjadi kurikulum merdeka itu banyak yang tidak lulus SNBP. Berdasarkan prestasi gitu. Yeah. Karena kan emang ya itu memang dibebaskan kayak gitu ya. Betul, sedangkan SNBP itu masuk perguruan tinggi masih dengan cara lama, masih dengan cara ujian dan bersaing. Betul. Itu sih mungkin. Aku ada satu menarik nih, Mas Ikono, kan kamu saintis ya. Tadi kamu juga ngomongin nih tentang anak nih kimia apalah kalkulusnya gimana. Kenapa? Aku nggak tahu. Apakah masih ya di Indonesia stigmanya adalah belajar IPA tuh susah ya, menjadi saintis itu sulit. Oke. Itu kenapa ya? Apakah karena guru kita juga sedikit gitu? Belajar IPA itu susah. Contohnya mungkin? Iya. Sebenarnya nggak juga ya. Mungkin aku lebih ke motivasinya emang. Kenapa misalnya kayak orang Indonesia nggak pada mau jadi saintis? Karena memang iklim menjadi ilmuwan atau dosen di Indonesia itu buruk sekali. Saya udah pakai bahasanya agak ekstrim tuh, buruk sekali, Mbak. Oke. Nggak sama sekali nggak incentivizing anak untuk artinya gini. Kita ini menyedihkan banget. Kita sering ketemu anak SD bercita-cita jadi profesor, mau jadi ilmuwan karena inspirasi mereka dengar Albert Einstein dan lain sebagainya, itu indah banget, Mbak. Dan itu juga happening kok di luar negeri juga pada kayak gitu kok, anak punya cita-cita. Tapi ketika dia masuk SMP dan SMA, orang tuanya mengajarkan, "Nak, kamu mau jadi apa kalau jadi ilmuwan? Hidupmu susah." Nggak salah. Peneliti ya. Peneliti ya kita semua gitu, sepakat lah, nggak usah kita tutup-tutupin ya. Hidup jadi dosen dan peneliti di Indonesia tuh, aduh menyedihkan sekali deh dari sisi remunerasi lah. Poinnya gitu kan. Ya ada orang yang selesai pensiun di umur 60 jadi profesor dengan ya gaji tetap segitu-segitu doang kayak gitu segala macam. Jadi penghargaannya nggak ada, Mbak. Itu yang membuat penghargaan kita fair-fairan aja. Mau ngapain kita idealisme kayak demi sains, demi ilmu pengetahuan tapi dapur nggak ngebul kan repot ya. Itunya. Jadi aku personalnya aku bilang kayak gitu ke anak. Udah ngapain, jangan ke MIPA lah. Ini maaf belak-belakan aja gitu ya. Kecuali kamu mau jadi dosen di luar negeri. Itu lagi balik Mbak, beda Mbak, asli Mbak. Nih gue kasih contoh nih Mbak, asli nih. Karena lagi bantuin ada satu student scooters yang dia dreamnya, Mas, dia udah S2, dia mau S3. Kemana ya enaknya yang nggak perlu pulang. Kemudian aku mau berkarir postdoktoral dan jadi peneliti di negara tersebut gitu. Akhirnya kita riset. Udah Australia aja. Jadi rate-nya jadi asisten dosen atau postdoktoral di Australia itu kira-kira 80 sampai 100 juta gajinya per bulan. Real. Wow, ya sampai 100 juta ya. Oke, mahal. Kehidupan di Australia mahal, benar. Rumah makin mahal dan lain sebagainya. Aku udah simulate. Misalnya beranak 2, beranak 3, 40 juta paling. Ya masih 60 juta Mbak lebihannya. 60 juta ya kan, lebihannya di sini belum tentu. Di sini berapa? Aduh nggak enak ngomong. Gak usah jauh-jauh, Malaysia aja starting 40 jutaan gitu ya, dosen di sana kayak gitu-gitu loh. 30-40 juta. Di sini ya bukan aja yang apa lah ya. Even kampus top atau swasta top aja baru dapat belasan juta, 10-15 juta. Udah temanku keren-keren PhD lulusan dari Eropa, kampus top. Di sana digaji di Belanda 60-70 juta, balik ke Indonesia jadi dosen biasa ya belasan juta kayak gitu. Berat Mbak, ya gimana anak mau termotivasi? Malah aku merasa kayak kita agak menipu dia kalau kita kayak, oh iya nak, suka ya sama fisika kimia, kamu jadi ilmuwan gitu. Ibaratnya kayak aku jadi orang tua juga nggak sampai hati. Aku kayak ngerumusin anakku untuk hidup susah gitu loh. Iya dong ya. Berarti itu nggak salah dong ya kalau kayak gitu ya. Tergantung motivasinya kamu apa. Benar. Jadi kayak sebagai orang tua pun kan kita nggak pingin ngelihat anak kita besar kemudian hidupnya tidak sejahtera kan gitu ya. Jadi nggak sampai hati aku kalau ada orang tua yang nyaranin kamu jadi ilmuwan ya gitu di Indonesia. Aduh enggak lah gitu. Udah kerja kantoran aja gaji yang proper lah gitu. Nah itu benar. Pertanyaan terakhir ya, aku mau tanya ini kan. Motivasi Gen Z sekarang udah kuliah di luar negeri. Aku mau berkarir di luar negeri gitu ya. Lama-lama Indonesia kan kekurangan dong nih anak-anak anak berprestasi terbaik. Kan udah yang pinter-pinter beasiswa ke Jepang, kuliah di Jepang, udah tinggal sekarang. Di Jepang nikah punya anak nih teman aku, udah nggak pulang-pulang. Di Singapura pun juga sama. Nah, menurut Mas Ikono gimana nih? Ya nggak apa-apa, itu kan terserah pribadi masing-masing. Pertama gini,
perspektifnya ya. Kadang kita juga terlalu rumit kayak mikirin masa depan bangsa apa kayak gitu nih, maaf Masa ya. nggak mikirin masa depan kita? Iya Enggak nih. at the end of the day kan ya kita hidup nih kan ya buat diri sendiri juga. Aku juga nggak, maksudku nggak boleh juga sih menurutku ya kita kayak mengorbankan diri kita dan keluarga dengan kayak as if kayak kita mikirin negara segala macam gitu. Jadi pertama aku masih pada prinsip ya terserah dia, hidup dia yang menurut dia nyaman, sejahtera dan lain sebagainya. Itu apa di mana gitu. Kalau perspektifnya agama pun misalnya segala macam, saya jadi suami kepala keluarga, tugasku adalah mensejahterakan keluarga gitu, nomor satu. Baru kita pikirin apa komunitas, umat, itu misalnya kayak gitu kalau mau mikir agak. Priority berarti prioritasnya keluarga dulu dong nomor satu gitu. Satu. Yang kedua, kalau akhirnya pun kita melihat secara bangsa, aku ngerasa ini adalah pressure buat negara buat biar lebih mikir gitu. Iya benar. Iya dong. Mereka stres lantar kalau seandainya kayak wah ternyata banyak yang eksodus, bakat-bakat terbaik talentnya pergi segala macam. Mungkin pada titik itu mereka baru berpikir wah ada yang nggak bisa nih kita biarkan terus menerus gitu. Sekarang kalau kita nggak ngasih pressure itu, ya pemerintah juga agak semena-mena juga aku lihat ya sama talent bagus gitu. Penghargaan ya terhadap anak-anak bangsa yang berkualitas. Baru berasa mungkin kalau akhirnya kayak orang-orang pintar pada keluar semua. Sekarang disuruh pulang, ayo pulang. Nah. Ya nanti ya kalau seandainya kebijakannya kayak oke udah tobat deh kita. Kamu yang pintar-pintar ya boleh nih ada skema professorship apa kalau kamu bla 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 yang bagus balik ke Indonesia kami gaji 60 juta misalnya kayak gitu ya silakan gitu. Udah S3 tapi karena S3-nya nuklir di Jepang dia nggak mau pulang karena di Indonesia nggak diakui. Dia cuma S1 gitu. Iya, tidak ada bidangnya juga sih itu juga betul tuh. Itu banyak kawan-kawanku nuklir, semiconductor kayak gitu-gitu yang akhirnya nggak bisa pulang karena industrinya di sini nggak ada. Itu sih malah agak-agak ini sih berat juga sih nilai kayak gitu. Jadi nggak apa-apa mbak, pressure aja buat pemerintah biar lebih mikir ya menurutku. Yang ketiga adalah jalannya dari luar kontribusi ke Indonesia tuh ada lah. Walaupun ya memang nggak akan bisa seoptimal itu ya. Kadang aku ngeliat banyak banget dosen-dosen luar yang dia itu misalnya prioritizing mahasiswa S2 S3-nya anak Indonesia. Atau dia memang ada bikin joint research dengan dosen-dosen di Indonesia apa kayak gitu-gitu. Itu ngebantu banget loh. Pola-pola yang kayak gitu segala macam lumayan ngangkat ya level of bermainnya ilmuwan-ilmuwan Indonesia gitu. Iya sih. Wah kalau ngomongin tentang pekerjaan gaji, wah itu nggak akan selesai sih mas. Udah sejam lagi kita ngobrol. Tapi Gen Z sekarang makin pragmatis mbak. Oh gimana tuh? Jadi aku sering banget ketemu kan maksudnya gini di Scottress tuh pola sebelum bimbingan itu emang orang tua dan anak tuh konsul sama kita dulu gitu ya. Iya betul. Dan I would say 6 atau 7 dari 10 yang datang ke kita ketika aku explore kamu tuh mau jadi apa segala macem. Dia tahu nggak kira-kira? Ya pokoknya aku mau uang yang banyak sih kak sebenarnya gitu. Ya, very pragmatic dan jujur gitu. Tapi emang kan jujur oke ya? Dong. Karena kita kerja buat dapat uang ya. Iya makanya kan gitu. Kita bukan yayasan ya. Iya makanya kalau dulu mungkin umur kita SMA ditanya kayak gitu kayak ya, pengen dapat iya aku kayak pengen ini memperjuangkan ini apa lala. Anak-anak sekarang ya nggak, which is nggak ada masalah menurutku ya. Artinya ya wajar banget sih kalau mereka mencari pergi kemana uang itu pergi gitu. Iya benar-benar itu sebenarnya nggak salah ya, maksudnya nggak ada salah. Dan menurutku itu financial literacy loh. Karena dari SMA mereka jadi tahu saya kalau mau punya uang miliaran di usia X, pathway yang harus saya lalui seperti apa gitu. Itu Gen Z tuh udah mikirnya tuh udah sejauh itu dan menurutku keren loh sebenarnya gitu. Ya, mereka udah tahu ya. Kadang-kadang mereka ingin berkarir sebagai apa gitu ya. Oh, ternyata misalnya di financial institution kayak Standard Chartered atau apa kayak gitu-gitu tuh udah jadi seleranya anak Gen Z. Iya benar. Dia udah tahu kok kerja di sana gajinya per 20 juta kayak gitu-gitu sih. Jadi intinya adalah balik lagi ke motivasi kamu apa? Balik lagi ke sana sih. Dan ya as long as motivasinya bukan motivasi buruk ya, nyolong ke bank atau apa gitu kan. Ya menurutku kayak apakah motivasi memperkaya diri adalah jelek? Enggak ya. Oke kok, nggak ada masalah asal untuk kebaikan. Begitu punya uang banyak ya jangan pernah lupa aja untuk berbagi dan lain sebagainya kayak gitu. Ya udah kalau motivasinya adalah gue mencari pekerjaan yang lebih baik, ya dari sini why not kita ke Jepang dan Jerman dan lain-lain ya. Jalurnya banyak soalnya. Iya banyak. Oke Mas Ikono, makasih banyak Mas. Nanti kita ngobrol abis ini di balik. Iya. Tentang Jepang dan Jerman gitu ya. Oke, see you next time di Ruang BK. Bye bye.